Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari Rabu malam ini kita masih bisa datang bersama-sama untuk berdoa, belajar firman, dan menyembah Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian dari KPPK 166. Biar lagu ini boleh mewakili hati kita yang terus mengingat akan kasih Tuhan di kayu salib yang membawa kita boleh sungguh hidup setia hanya bagi Kristus, Tuhan kita. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib yang membawa kami orang berdosa ini bisa menjadi anak Allah, yang membawa kami yang tadinya musuh dari Allah bisa menjadi sahabat daripada Allah kami. Terima kasih Tuhan, karena sekarang kami boleh punya Tuhan yang mengasihi kami dalam segala keterbatasan, dalam segala kehancuran hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami juga akhirnya punya gembala yang terus memelihara kami, yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ataupun yang menyertai kami pada waktu kami berjalan dalam lembah yang kelam. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semua itu kami dapatkan hanya karena kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih untuk anugerah yang terindah dalam hidup kami. Dan malam ini kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami untuk sekali lagi merendahkan diri dan membuka hati kami kepada kebenaran firman-Mu, agar setiap kami boleh kembali dibawa untuk mengenal isi hati-Mu ya Tuhan, dan sungguh hidup hanya berdasarkan kepada cinta kami kepada Engkau ya Tuhan, yang terlebih dahulu mencintai kami. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas dan penuh kuasa itu. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan
dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ayat ini akan menjadi dasar buat kita sama-sama membahas bab ke-10 dari buku Filipiensi. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Saya akan bacakan buat setiap kita, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, bulan lalu kita belajar dari bab 9 tentang mujizat yang Yesus lakukan sewaktu Tuhan kita ada di dunia ini. Mujizat yang adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki, secara aktif memperbaiki keadaan manusia, keadaan dunia ini untuk bisa menjadi normal dan natural. Mujizat yang adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di tengah dunia yang sudah rusak oleh kuasa dosa ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa mujizat bukanlah tugas akhir atau final daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar untuk membuat mujizat. Di bab yang ke-10, Filipiensi membawa kita lebih jauh lagi melihat apa yang menjadi tugas daripada Kristus, goal daripada kedatangannya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan dalam bab 10 kita akan sama-sama belajar perenungan dari Filipiensi tentang Tuhan Yesus yang menjalani minggu terakhir hidupnya, yang pada ujungnya nanti akan berakhir di Kalvari. Saudara, Filipiensi membagikan perenungannya tentang Tuhan Yesus dari beberapa peristiwa di minggu terakhir tersebut. Dia memulainya dari peristiwa Minggu Palem, saudara. Sebuah peristiwa yang kita tahu sama-sama itu adalah sebuah proses penghormatan yang meriah untuk Tuhan. Sebuah proses penghormatan di mana ada begitu banyak orang datang dan kemudian berteriak mengagungkan Tuhan Yesus. Tapi saudara, sebenarnya prosesi itu adalah prosesi yang aneh di mata dunia, secara khusus kalau kita melihat dari sudut pandang orang Roma dan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Kenapa dikatakan aneh? Karena ketika Yesus datang dan melakukan prosesi itu, saudara, kita tahu sama-sama bahwa Tuhan Yesus tidak datang dengan kuda yang gagah, tapi Tuhan justru datang dengan keledai. Saudara, biasanya jenderal-jenderal besar, prajurit akan mengikuti mereka dari belakang dengan seekor kuda yang ditunggangi oleh jenderal besar itu, saudara. Dan dengan menaiki kuda itu menjadi sebuah lambang keagungan, lambang kebesaran, kemasyuran dalam dunia militer dari sudut pandang Roma. Tetapi Yesus justru masuk ke kota Yerusalem dengan anak keledai. Sebuah gambaran raja yang penuh damai, bukan yang mengagungkan kekuatan militer, tapi justru menekankan dia raja damai. Selain itu, saudara, kalau kita ingat sama-sama, orang-orang yang mendukung Yesus, yang berteriak Hosana, Hosana, adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang secara status ekonomi, secara status sosial, bahkan secara status keagamaan Yahudi pada waktu itu, tidak punya nilai apapun. Sehingga buat para pemimpin Yahudi sebenarnya itu sebuah prosesi yang aneh. Bagaimana mungkin nabi yang diagungkan atau pribadi yang diagungkan sebagai Mesias itu, penebus itu, justru didukung bukan oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, pemimpin-pemimpin agama yang luar biasa, tetapi justru didukung oleh orang-orang marginal, orang-orang rendahan, orang-orang yang terpinggirkan. Sehingga sekali lagi, secara politik, secara keagamaan, prosesi itu tidak ada nilainya. Tapi disitulah Yensi kemudian berkata, itulah Yesus Tuhan kita. Dia datang bukan demi urusan politik. Dia datang bukan untuk meninggikan kekuatan militer yang diagung-agungkan dunia ini. Yesus datang untuk menunjukkan identitasnya sebagai Raja Damai yang mencintai, yang memeluk orang-orang yang dianggap sampah oleh dunia ini. Dan bukankah kita termasuk di dalamnya? Bukankah kita termasuk sampah itu? Bukankah kita termasuk orang-orang rendahan karena dosa-dosa kita yang tidak akan pernah membuat kita layak di hadapan Tuhan? Dan kitalah orang-orang yang diterima dan dipeluk oleh Kristus ketika berjalan bersama masuk ke dalam prosesi Minggu Palem itu.
YNC kemudian melanjutkan saudara perenungannya dengan kisah perjamuan terakhir. Saudara, setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem, melewati prosesi tersebut, masuk dalam perjamuan terakhir, dan dalam peristiwa itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehadiran kerajaan Allah kepada para murid. Yesus berkata bahwa dia sudah membawa kemenangan, dan kemenangan itu yang kemudian diberitakan kepada para murid, saudara. Dan tentu saja para murid yang mendengar tentang kehadiran kerajaan Allah, mereka punya imajinasinya masing-masing. Dan kita tahu sama-sama di dalam imajinasi mereka, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, terutama dalam kerajaan itu. Dan di tengah-tengah situasi demikian, saat para murid berkompetisi menunjukkan siapa paling hebat, paling besar, siapa yang paling layak untuk menjadi yang terutama, Yesus justru memberikan sebuah teladan yang menghancurkan imajinasi mereka, memutarbalikkan konsep mereka. Kenapa? Karena di perjamuan terakhir itu, Yesus mengambil basin yang terisi air, dan kemudian mengambil kain lap, dan kemudian mulai membasuh kaki para murid. Sebuah tindakan yang tidak akan pernah dilakukan oleh satu orang lelaki Yahudi manapun. Tindakan itu terlalu rendah bagi orang Yahudi, bagi seorang pria Yahudi. Maka kenapa Yesus mengerjakan hal tersebut? Karena Yesus ketika dia sudah selesai mengatakan kerajaan Allah hadir buat engkau, dia sudah membawa kemenangan itu, saudara-saudara, Yesus justru ingin memberitahukan bahwa kerajaan Allah dinyatakan bukan di dalam kesombongan, bukan di dalam arogansi, bukan di dalam kompetisi untuk menjadi yang terutama. Tidak. Tapi kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan yang saling melayani, saling mengasihi, dalam hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kristus memberikan teladan itu. Pertanyaannya buat kita, apakah kita murid Kristus yang mengikuti teladan itu? Yang melayani sesama kita, bukan dengan arogan, tetapi dengan rendah hati. Dengan tulus melayani. Apakah kita murid yang demikian? Setelah bagian berikutnya, YNC kemudian menjelaskan tentang pengkhianatan yang dikerjakan oleh Yudas. Kita tahu sama-sama bahwa setelah perjamuan terakhir itu, kemudian Yudas pergi meninggalkan. Dan saudara, pengkhianatan yang sudah dirancang oleh Yudas bukanlah pengkhianatan yang tiba-tiba terjadi. Tidak, saudara. Tapi pengkhianatan ini adalah pengkhianatan yang sudah direncanakan secara aktif oleh Yudas. Kita tidak tahu apa motivasi yang mendorong Yudas. Kita bisa menafsirkan banyak hal. Dari mulai hatinya yang marah kepada Yesus ketika Yesus tidak kunjung memulai gerakan politik, atau mungkin motivasinya karena dia malu, orang-orang atau murid-murid sudah mulai tahu bahwa dia korupsi uang, atau mungkin karena hatinya yang marah kepada Yesus karena Yesus pernah menegur dia di hadapan orang banyak ketika Yudas menegur seorang wanita yang menghabiskan uang sekitar 300 dinar untuk membelanjakan minyak narwastu, dan kemudian justru memecahkan minyak narwastu itu untuk membasuh kaki Yesus. Di waktu itu Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Tapi Yesus justru menegur Yudas. Mungkin sekali Yudas marah, malu, karena dia yang adalah seorang pemimpin keuangan pada waktu itu, direndahkan di hadapan banyak orang. Ada banyak hal yang kita bisa tebak tentang motivasi Yudas. Dan kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudara, apa motivasi terbesar yang mendorong Yudas. Tapi Yohanes dengan jelas berkata, di tengah perjamuan itu, ketika Yudas sudah selesai dilayani, dibasuh kakinya, menerima roti dan anggur itu, dikatakan dengan jelas, iblis kemudian menguasai hati Yudas. Dan Yudas kemudian secara aktif bertemu dengan pemimpin agama dan merancang pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Iblis menguasai hati Yudas. Menariknya, di malam pengkhianatan itu, ketika Yudas datang membawa tentara untuk menangkap Yesus dengan sebuah kecupan, Yesus justru memanggil Yudas sebagai teman, seorang kawan, sebuah sapaan yang indah, sapaan yang seharusnya mengingatkan Yudas bahwa Yesus tidak pernah melihat dia sebagai musuh, sekalipun Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Yesus tidak pernah membawa status Yudas keluar daripada cintanya. Dan inilah Yesus Tuhan kita, yang tetap membuka hatinya untuk mencintai Yudas, sang pengkhianat. Kasih Tuhan ini juga yang diberikan kepada kita, yang mengkhianati Yesus dalam bentuk yang berbeda,
kita tidak lebih baik daripada Yudas. Saudara, Yudas tidak meresponi pengampunan dan penerimaan Yesus ini. Bagaimana dengan kita yang berdosa ini? Bagaimana dengan kita yang masih menyimpan dosa-dosa yang tidak diketahui orang lain? Tapi Yesus tahu. Dan Yesus tetap membawa engkau mendengar suara yang berkata, "Hai anakku, hai temanku." Apakah engkau mau berbalik dari dosamu dan meresponi kasih Yesus yang menerima kita kembali? Bagian berikutnya kemudian Yensi menjelaskan tentang kisah Getsemani. Kisah di mana Yesus harus menjalani masa sulit itu sendirian, tanpa teman yang hadir untuk dia. Sekalipun dia membawa 3 murid untuk ada bersama dengan dia, tapi 3 murid ini tertidur dengan pulas dan tidak sanggup bertahan menemani Yesus malam itu. Tapi di Getsemani lah kita kemudian melihat betapa Yesus jujur mencurahkan pergumulannya. 3 kali dia datang kepada Bapa dan membawa kerentanan hatinya, membawa kehancuran hidupnya, dan berkata doa yang sama, sekalipun cawan ini, seandainya mungkin cawan ini boleh lalu, seandainya mungkin cawan pahit ini berlalu. Tapi kita tahu juga saudara bahwa di akhir doa itu, Yesus tidak mengakhirinya dengan keputusasaan. Yesus tidak mengakhirinya dengan hati yang kosong, tidak. Tapi Yesus mengakhiri dengan sebuah kata-kata yang indah. Seandainya dia harus melewati itu, meminum cawan pahit itu, dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. So, di kisah Getsemani ini, kita bertemu dengan Yesus yang digambarkan oleh Yensi sebagai Yesus yang mengalami kesendirian, putus asa, tidak ada jawaban. Bukankah banyak dari kita mengalami hal itu saat ini, di masa pandemi ini? Tapi mari jalani kisah ini juga. Waktu-waktu gelap itu juga. Seperti Yesus menjalaninya. Ketika dia berserah kepada Bapa, mari serahkan juga hidup kita kepada Bapa. Dengan hati yang percaya, rencana Bapa, kehendak Bapa jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Episode berikutnya adalah ketika Yesus dibawa dalam penghakiman. Penghakiman yang tidak adil, di mana tidak ada satu orang pun membela dia. Penghakiman yang tidak adil karena kasus yang dibawa adalah fitnah yang tidak nyata. Penghakiman yang tidak adil karena dia kemudian dipermalukan tanpa ada hak sebagai seorang yang tidak bersalah. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi itu, Yesus tidak membalas. Yesus kemudian tidak menunjukkan arogansinya sebagai pribadi yang sebenarnya punya kuasa ketika dia diperlakukan tidak adil. Tapi dia justru menunjukkan kerendahan hatinya sekali lagi menjalani proses itu. Sampai pada akhirnya, ketika dia harus melewati pengadilan yang tidak adil itu, dia menyerahkan dirinya hanya kepada kebenaran Bapa, hanya kepada kebenaran dari Allah. Tidak ada satupun alasan buat dia untuk lari daripada kebenaran Allah dan menerima semua itu sebagai bagian hidupnya. Saudara, bukankah ini juga menjadi bagian yang harusnya kita jalani? Di tengah-tengah situasi yang mungkin saudara sedang alami, ada orang-orang yang benci saudara, dengan cara-cara yang tidak adil menghancurkan bisnis saudara, menjatuhkan saudara dalam segala sesuatu yang terjadi. Jangan pernah lari daripada kebenaran Bapa. Tetap jalani itu. Jalan salib, jalan kebenaran. Yang memang tidak mudah. Tapi itulah jalan di mana ada jejak kaki Yesus di situ. Dan yang terakhir adalah kisah di mana Yesus ada di Kalvari. Ketika dia harus mati di kayu salib, menerima semua hukuman dosa itu, Yesus mengalami keterpisahan daripada Allah. Kita sama-sama tahu ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah kita mendengar kata-kata itu, kita tidak mendengar jawaban dari Bapa, tapi kita tahu sama-sama bahwa Bapa adalah Allah yang kudus, yang tidak mungkin bersatu dengan dosa. Sehingga kita pasti mengerti bahwa Bapa pun mengalami keterpisahan yang sama daripada Yesus. Tapi menariknya di tengah-tengah keterpisahan itu, saudara, ada sebuah adegan yang Yensi kemudian munculkan. Adegan ketika Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, bukankah itu menjadi sebuah gambaran sekalipun di tengah situasi yang berat, hati Kristus tetap mencintai orang-orang yang sama-sama menderita dengan dia.
Adegan yang lain yang Yancy kemudian ajarkan untuk kita melihat adalah ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di tengah penderitaan Kristus, kasih Kristus tetap besar. Bukan saja kepada orang yang menderita bersama-sama dengan dia, tapi kasih Kristus juga terbuka untuk mereka yang berlaku tidak adil, orang-orang jahat, orang-orang yang membenci Yesus. Dan itulah Yesus, Tuhan kita. So itulah sebabnya kenapa saya mengangkat Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Karena memang tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Saudara bisa sebutkan apapun yang mungkin mengganggu hati saudara. Saudara bisa sebutkan apapun yang mungkin membuat saudara begitu gelisah, begitu khawatir. Tapi apapun itu tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus ada penerimaan kembali kepada orang berdosa. Di dalam Kristus ada kasih yang mencintai orang-orang yang terluka. Di dalam Kristus ada kasih yang terbuka dengan besar kepada mereka yang terhilang. Sehingga apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalanmu, engkau tidak akan pernah lepas dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Masalahnya adalah, apakah hatimu terbuka terhadap kasih itu? Apakah hatimu mau dikuasai oleh kasih itu? Apakah hatimu mau melihat kepada Allah yang begitu besar yang mengasihi engkau? Dan menganggap dan mengalihkan pandanganmu bukan kepada masalah yang sedang kau alami sekarang, tetapi mengalihkan pandanganmu kepada kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib itu. Dan apakah engkau yang sudah mengalami kasih Allah itu, yang mengalami pengorbanan penebusan Kristus di kayu salib itu, apakah saudara mau hidup sungguh setia kepada Kristus? Sungguh menghormati Kristus dan membuktikan engkau juga mencintai Dia. Karena engkau sudah mengalami cintanya terlebih dahulu. Di akhir renungan ini, mari sekali lagi kita naikkan pujian KPPK 166 itu. Pada ayat yang ketiga, sang penulis berkata, "Pada salib itu ku kan setia selalu." Kita tahu sama-sama, kesetiaan kita bukan kepada kayu salib, tetapi kepada Kristus yang mati di kayu salib. Biar lagu ini boleh kembali mengingatkan kita. Kita yang dikasihi Kristus, kita yang sedang bergumul dalam segala penderitaan, kita belajar untuk tahu Allah tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. Dan kita belajar untuk sungguh hidup setia hanya kepada Kristus. Pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula, bawaku padanya ke rumahnya yang penuh mulia. Dengan sungguh katakan, maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina
Tuhan, kami sudah belajar mengingat kembali tentang diri-Mu ya Tuhan Yesus di minggu-minggu terakhir. Apa yang direnungkan oleh Filipiensi mungkin itu juga menjadi perenungan kami tentang Engkau yang menerima orang berdosa, Engkau yang merangkul orang-orang yang terhina, Engkau yang mengampuni Yudas, Engkau yang menerima kembali penjahat di sebelah-Mu, Engkau yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan-Mu. Dan kami belajar untuk mengingat bahwa di dalam semua itu adalah tanda nyata, bukti nyata kasih Allah yang begitu besar, yang membawa kami melekat dengan erat tanpa bisa dipisahkan oleh apapun dalam Kristus Yesus. Tuhan, tolong kami untuk kembali mengingat cinta-Mu yang besar itu. Dan tolong kami untuk sungguh hidup setia hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Malam ini kami bawa hidup kami lagi kepada Tuhan. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, setelah ini kita akan sama-sama berdoa. Ada pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Dan mari sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Jadikan pokok doa itu betul-betul keluar dari hatimu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.